Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan para sesepuh, para tokoh perserikatan Muhammadiyah di wilayah PJN Sukun. Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh pimpinan ranting, cabang dan ranting, Ibu-ibu Aisyah, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengembangkan amal ibadah, mengembangkan kualitas keimanan kita di tanggal 23 Ramadan. Ada 3 ulama yang mengantarkan kita untuk mendalami makna dan pesan moral puasa. Pertama adalah Syekh Muhammad Rashid Ridho. Beliau mengkategorikan puasa itu adalah tarbiyatul irodah, mendidik keinginan, kehendak, kemauan, obsesi, bahkan ambisi. Untuk apa? Untuk sumber keinginan itu dibimbing ke arah yang baik. Jadi keinginan manusia itu sumbernya dari nafsu. Sedangkan nafsu itu ada 3 macam: nafsu mutmainnah, lawamah, dan amarah bisu. Maka puasa sebagai tarbiyatul irodah, mendidik kemauan, keinginan, dibimbing untuk mencapai nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah itu kelak akan mengantarkan kita menjadi hamba yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Karena akhir hayat akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kedua, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, puasa itu adalah tazkiyatun nafs, bahkan masuk menjadi satu bab tersendiri dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs. Puasa itu proses penyucian jiwa, karena jiwa itu bisa kotor. Rasulullah SAW bersabda bahwa jiwa manusia itu bisa berkarat seperti besi terkena air. Para sahabat bertanya, bagaimana membersihkan jiwa yang kotor seperti besi yang kena air itu, berkarat itu? Rasul menjawab bahwa ada 3: zikrul maut, membaca Al-Quran, dan istighfar kepada Allah. Nah, istighfar ini nyambung dengan syahrul maghfirah. Istighfar sebagai pembersih jiwa yang kotor. Ada titik temu dengan Ramadan itu sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka ada 3 ampunan, ada 3 waktu ampunan yang digelar oleh Allah di bulan Ramadan itu. Pertama, soma. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua,
man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama, bedanya cuma soma dan qoma saja. Soma itu puasa, berarti di siang hari. Qoma menghidupkan malam Ramadan, berarti malam hari. Berarti apa? Siang dan malam sepanjang Ramadan Allah itu menggelar samudra maghfirahnya. Tentu ini diberikan kepada yang berpuasa karena soma kan. Nah kalau nggak puasa, meskipun ketemu Syahrul Maghfirah ya tidak dapat, meskipun Syahrul Gunawan itu ya, tidak dapat. Yang diberi ampunan yang bertemu dengan Syahrul Maghfirah hanya orang yang soma dan qoma. Waktu ketiga, man qoma lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam kemuliaan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena itu Bapak Ibu, bangun tekad. Bangun tekad, jangan sampai dosa terbawa mati. Mumpung bertemu dengan Syahrul Maghfirah, dengan Allah kita taubatan nasuha, dengan sesama manusia kita menjadi pribadi pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kalian pemaaf. Ajak orang lain berbuat ma'ruf dan abaikan orang-orang bodoh. Khudil afwa, jadilah kalian pemaaf. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menyuruh kita minta maaf. Allah nggak nyuruh kita minta maaf, tapi Allah menyuruh kita memberi maaf. Derajat memberi maaf itu lebih tinggi daripada minta maaf. Ciri pemberi maaf, pemaaf itu satu, memberi maaf sebelum orang lain minta maaf. Yang kedua, memberi maaf ketika orang lain minta maaf. Tidak mungkin yang ketiga, Pak. Karena yang ketiga itu mesti menunda memberi maaf. Misalnya, saya minta maaf ya, kemarin saya salah. Tunggu sesudah hari raya aja. Nah itu bukan pemaaf, pendendam. Apalagi tunggu tahun depan gitu. Ya lek menangi urip. Jadi Bapak Ibu bangun tekad, dengan Allah kita taubatan nasuha, dengan sesama kita saling bermaaf-maafan. Tidak usah diminta. Memberi pun nggak rugi. Diobral pun maaf nggak pernah kulaan. Daripada tidak maaf itu menyimpan rasa sakit. Dendam itu sakitnya bukan main. Jangankan dendam, benci, rasa permusuhan, benci, dengki, itu sibuk mengeluarkan energi sia-sia. Karena itu pemaaf itu gambaran saya. Pemaaf itu orang yang mampu menggunting sumbunya mercon yang sudah disulut dengan api, tidak jadi meledos. Itu pemaaf dan selesai. Nggak ada kebencian, nggak ada rasa permusuhan, apalagi dendam. Karena itu jadilah pemaaf. Nah, Bapak Ibu, tekad ini didasarkan pada kalau kita bertekad jangan sampai dosa terbawa mati. Karena sesudah mati tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Tidak ketemu Syahrul Maghfirah, tidak ketemu Syawal yang biasa dipakai untuk halal bihalal itu. Resikonya apa? Kalau dosa terbawa mati, tidak ada membersih dosa di akhirat kecuali api neraka. Karena itu pandangan Ibnul Qayyim al-Jauzi tepat.
bahwa puasa itu adalah tazkiyatun nafs, maka yang harus dijadikan target adalah membersihkan jiwa yang kotor. Selama 11 bulan kita nggak tahu dosa yang kita hibur seperti apa. Karena itu di bulan Ramadan ini kita melebur dosa dengan Allah dan bermaafan dengan sesama manusia. Yang ketiga, ini materi ini. Menurut Syekh Nasiruddin Albani, puasa itu mengandung nilai tasfiyah dan tarbiyah. Makanya saya kemas menjadi nilai tasfiyah dan tarbiyah bulan Ramadan. Bapak Ibu, tasfiyah adalah pemurnian dan tarbiyah adalah sistem pendidikan atau pembinaan. Dua makna dan nilai ini sangat dominan dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Orang beriman ketika melaksanakan ibadah puasa sedang menjalani proses pemurnian keimanan. Pemurnian dari apa? Pemurnian dari noda-noda yang mengotori iman. Namanya murni itu kan nggak ada campurannya. Misalnya bensin murni berarti nggak dioplos kan? Bensin murni nggak dioplos. Cek lelekan bensin. Ya. Kopi murni berarti selir. Bukan selirnya rojo ya, rojo Jawa itu murni. Jadi pemurnian itu proses pemurnian dari segala noda yang mengotori iman. Karena puasa itu diperintahkan kepada orang beriman. Agar apa? Agar keimanannya itu liyazdadu imana ma'a imanihim. Kita ketemu dengan surat Al-Fatah ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi begitu kita puasa, kita sudah menjadi orang beriman karena merespon ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dengan puasa disertai amal-amal ibadah di dalam pelaksanaan puasa Ramadan itu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman kita semakin ditambah oleh Allah. Karena apa? Ketenangan itu muncul dari amal kebaikan. Orang yang beramal soleh itu hidupnya tenang. Tapi orang maksiat, dosa, kemungkaran itu hidupnya kacau, gelisah, galau. Ya contoh kecil saja. Orang bohong itu gelisah, Pak. Orang berkata benar itu tenang. Orang amanah itu tenang. Orang khianat itu gelisah. Orang maksiat itu gelisah. Orang tidak puasa itu gelisah. Orang tidak sholat itu gelisah. Tapi orang yang sholat tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Aqimis sholata lidzikri. Toha 14. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd 28. Tenang Pak orang sholat. Tapi orang tidak sholat gelisah. Tapi orang modern kegelisahan itu dihibur dengan maksiat. Sehingga apa? Maksiatnya semakin numpuk. Selesai maksiat gelisah lagi. Tapi orang sholat, orang puasa, orang zikir itu tenang. Orang yang lupa kepada Allah itu gelisah. Karena apa? Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Nah, jadi Bapak Ibu, as-sakinah di sini
muncul karena orang beriman itu beramal soleh. Dan di bulan Ramadan tidak hanya puasa, tapi kita padat dengan amal soleh. Nah, orang yang sedang berpuasa hakikatnya juga sedang mengikuti pendidikan jasmani dan rohani, pendidikan lahir dan batin. Melalui puasa, sumber keinginan, kecenderungan manusia dikendalikan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi ritual dalam Islam yang paling panjang itu adalah puasa. Haji itu al-hajju arafah. Wukuf di Arafah itu sesudah tergelincir matahari waktu zuhur sampai maghrib, nggak sampai separuh hari kan. Nah, amal apapun, sholat itu ya cuman 10 menitan kalau nggak 15 menitan gitu. Tapi puasa ini kita dilatih untuk langsung merasakan rasa lapar, rasa haus, menahan segala keinginan. Diharapkan apa? Puasa ini melahirkan karakter altruistik. Karakter altruistik itu ikut merasa yang diderita oleh orang lain. Jadi kalau kita merasa lapar, maka bagaimana kelaparan abadi permanen yang dihadapi oleh orang banyak? Karena itu kelaparan ini harus melahirkan karakter altruistik, ikut merasakan derita lapar orang lain, ikut merasakan derita haus orang lain, sehingga apa? Terpanggil untuk bersimpati, berempati, memberi pertolongan, dan watak filantropis muncul di situ. Karena itu Rasulullah SAW mengecam keras ketika orang itu egois dan individualis. Ma amana bihi man bata sab'an wa jaru jayun wa huwa ya'lamu bi. Tidak beriman kepadaku orang yang semalaman tidur nyenyak karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa huwa ya'lamu bi, dia tahu tapi tidak mau tahu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup panjang waktu puasa kita. Lantas sekarang apa yang ditasfiyai, apa yang dimurnikan? Minimal ada 3. Tasfiyah itu memurnikan akidah dan keimanan. Sama ini, akidah, keimanan atau keimanan. Yang kedua, memurnikan ibadah. Dan yang ketiga, memurnikan himmah, tekad, semangat, motivasi, ar-raja, 5. Kita mulai dari yang pertama, memurnikan akidah atau keimanan. Pemurnian ini berupa mengesahkan Allah dalam pelaksanaan ibadah. Orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Nah, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. At-Taubah 31. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang hak yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat yang sama dalam Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah ini tandanya adalah mukhlisina lahuddin. Dinul qayyimah, inilah agama yang lurus, itu ditandai dengan mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Nah, 2 ayat ini Bapak Ibu menegaskan bahwa dalam memurnikan akidah harus diwujudkan dalam beribadah, yakni hanya kepada Allah.
tidak syirik, tidak menduakan Allah. Murni akidahnya itu. Beribadah pun murni. Dan sebenarnya tidak hanya beribadah, tetapi Allah itu sumber segalanya. Ya, minta rezeki ya kepada Allah, tidak ke Gunung Kawi. Minta berkah ya kepada Allah, tidak ke makam-makam keramat. Minta pertolongan, perlindungan ya kepada Allah, tidak ke Nyai Roro Kidul. Minta kekuatan, tidak ke Mbah Marijan, walaupun dia mengatakan ruso-ruso itu. Tapi la haula wala quwata illa billah. Jadi bersihnya iman itu ketika beribadah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bapak Ibu, lantas bagaimana langkah untuk memurnikan iman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Bukhari, jadidu imanaku. Rasul menyuruh kita, perbaharuilah iman kalian, upgrade iman kalian. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Bapak Ibu, hadis Rasul ini harus kita dalami, harus kita pahami makna dan pesan moralnya. Mengapa? Agar tidak sampai merusak citra dan kehormatan kalimat la ilaha illallah. Karena banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemusyrikan jalan terus. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, korupsi jalan terus. Saya husnuzon, pejabat-pejabat korupsi itu juga mengucapkan la ilaha illallah yang beragama Islam. Jelas itu, Pak. Tapi korupsi ini tangan hati, ajaran kepang. Ya kan? Ribuan triliun itu loh, uang apa itu? Kayak ajaran kepang itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, koruptor itu juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ahli maksiat, judi itu la ilaha illallah semuanya. Ya enggak koplo ireng barang, kolpo pote barang, tapi terus jalan. Berarti apa? Tidak ngefek kan? Bagaimana agar jadidu imanakum itu nyambung dengan aksiru min qauli la ilaha illallah? Maka kalimat la ilaha illallah itu harus dimaknai, harus dipahami, harus diperes sampai ketemu santemnya. Nah, santemnya la ilaha illallah itu, Bapak Ibu, minimal ada 5 santemnya. Nih. Pertama, Allah sendiri yang nyebut kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah. Ibrahim 24:25. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Ali Imran 18, Toha 14. Kalimatun sawa itu Ali Imran 64, Sumuliyatul usul itu 30, Ar-Rum 30, dan berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, la ilaha illallah itu miftahul jannah, miftahul jannah. Ya. Nah, Bapak Ibu tolong difoto ini kayak mahasiswa itu. Jadi kalau kuliah nggak bawa catatan, tinggal moto-moto toh yang ditampilkan. Tolong difoto, nanti
dibuka lagi Qurannya di saat tadarus. Monggo buka foto dulu, cek koyo mahasiswa. Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita dalami. Allah langsung menyatakan, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti kulahmin bini rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah seperti pohon yang baik. Akarnya teguh, cabangnya menjulang, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Nah, Bapak Ibu, asluha sabitun, akarnya menghunjam, maka pohon itu tidak mudah tumbang. Jadi kalau pohon yang baik itu pohon yang akarnya menghunjam. Beda dengan kalimatan khabithatan, kalimat yang buruk, kalimat yang jelek. Itu mudah tercerabut dari akalnya. Nah, orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harusnya memiliki karakter asluha sabitun, punya komitmen terhadap kebenaran. Ndak mencela-mencele, ndak berbaju bunglon, tidak jadi kutu loncat, apalagi bajing loncat gitu. Juga tidak berkarakter pagi dele, sore tempe, malamnya mendul. Asluha sabitun. Wa far'uha fis sama, cabang rantingnya menjulang. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus menjadi pengayom, pelindung, bukan penindas dan pemeras. Karena itu jadi apapun orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kebaikannya itu seperti pohon yang rindang. Bisa untuk berteduh baik di kala hujan maupun di kala panas. Karena itu pejabat-pejabat yang membaca la ilaha illallah itu harus menjadi pengayom dan pelindung, bukan penindas dan pemeras. Thomas Andre, perancang kapal Titanic itu, yang berhasil diluncurkan pada tahun 1912 itu, dia mengatakan Tuhan sekalipun gak akan bisa menghancurkan kapal ini. Ternyata nabrak karang, hancur. Jadi setiap kezoliman, kesombongan dan arogansi itu akan dijawab langsung oleh Allah. Tu'ti kulahmin bini rabbiha. Pohon yang baik itu selalu panen pada setiap musim. Dan pohon itu kalau panen tidak dinikmati oleh pohonnya itu sendiri. Apa ada pohon apel mangan buah apel? Tanya Joshua itu, jeruk makan jeruk piye iku. Ora nemu nalar. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu punya pohon mangga, ketika berbuah tidak mungkin pohon mangga itu makan buahnya mangga. Yang makan siapa? Ya Bapak Ibu bersama codot. Itu pun bekasnya codot juga dimakan. Iya. Jadi pohon itu rela mengorbankan hidupnya untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, refleksi kehidupannya adalah seperti pohon yang berbuah, dipersembahkan untuk dimanfaatkan oleh siapapun yang memerlukan. Karena itu hidup harus menebar manfaat untuk sesama, bukan menebar madorot. Nah, maka Bapak Ibu, tu'ti kulahmin bini rabbiha ini adalah buah dari sebuah kebaikan. Yang kedua, kalimat tauhid.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Nah, ini yang menarik. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Orang berilmu, Pak. Orang berilmu bersama malaikat menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Karena itu hanya orang yang bodoh yang tidak mengucapkan itu. Karena di sini Allah menyebut para malaikat dan orang-orang berilmu. Maka kalau tidak nyebut itu kategorinya orang yang bodoh. Mengapa tidak abid? Wal malaikatu wal abidun. Tapi orang berilmu. Nah, karena dengan ilmu itu keimanan bisa meningkat. Surat Al-Mujadalah 11 itu kan himpunan dari iman dan berilmu kan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang beriman dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Berarti apa? Integrasi antara iman dan ilmu, Allah mengangkat beberapa derajat. Karena itu orang berilmu, Bapak Ibu, orang berilmu itu dikejar harta. Tapi orang tak berilmu malah mengejar harta. Contoh ya, sama-sama ngangkat batu, antara kuli batu dengan dokter yang ngangkat batu ginjal, itu hasilnya beda. Beda. Kuli batu ngangkati batu kali 1 truk, ya mungkin 250 sampai 300. Keringetan, ototnya metu, kepanasan. Tapi dokter yang angkat batu ginjal nggak keringetan, ruangannya ber-AC ya. Dan tidak pakai otot. Karena apa? Yang diambil itu cuma sedikit. Itu pun santai-santai aja ya. Yang sibuk asistennya kan, dok sabun, oh ya, terus dikasih titik, ini tolong dibedah. Yang bedah asistennya, mana? Oh ya, ambil. Sudah puluhan juta. Kenapa? Gak pakai keringat, gak ngotot lagi, gak kepanasan, dingin hasilnya. Jadi itulah kemuliaan orang beriman dan berilmu. Diangkat oleh Allah beberapa derajat. Selain derajat sebagai seorang beriman, juga diangkat derajatnya sebagai orang yang berilmu, beberapa derajat. Karena itu ayat ini mengajak dialog kita, mengajak dialog bahwa hidup itu jangan sampai meremehkan ilmu. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan semangatnya itu semangat keilmuan, Pak. Awal mendirikan perserikatan itu diawali dengan ngaji, Pak. Surat Al-Ma'un, Bapak. Itu monumental sekali itu. Karena itu luar biasa. Memiliki kecerdasan visi yang luar biasa jauh. Ya, ini yang harus ditangkap oleh ya, aktivis-aktivis perserikatan. Yang dikedepankan mesti kajian, mesti pendidikan. Ya. Baik, sekarang kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu kalimat kesepakatan antara Rasul dengan Allah yang diikat dengan mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, perjanjian yang agung, perjanjian yang kokoh, mitsaqon ghalidho. Dan kesepakatan antar nabi satu dengan nabi lain. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauzi menegaskan kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatul wahdah, kalimat satu yang menjadi misi seragam para nabi dan para rasul. Tidak ada nabi dan rasul mengajarkan selain la ilaha illallah, itu nggak ada, Pak. Seluruh nabi punya komitmen yang sama. Allah memerintahkan kepada Rasul, kul
Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan kita tidak persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Nyata kan Pak? Ali Imran 63 ini jelas kalimatun sawa. Nah Bapak Ibu, karena itu tidak mungkin ada nabi mengajarkan iman selain la ilaha illallah, itu tidak ada. Bahkan dalam kitab wasiat-wasiat terakhir para nabi, yang paling spektakuler itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu berwasiat kepada kaumnya yang masih beriman itu, wahai kaumku, jagalah kalimat la ilaha illallah, karena kalimat ini akan memberatkan timbangan di akhirat nanti. Andai kata langit bumi seisinya ditimbang, dengan kalimat la ilaha illallah juga ditimbang, bobotnya masih berat kalimat la ilaha illallah. Wahai kaumku, jagalah kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah itu merupakan energi spiritual. Andai kata bumi langit seisinya itu ditaruh di satu bejana, lantas la ilaha illallah ditaruh di bejana yang sama, bumi langit seisinya lumat ditelan energi spiritual la ilaha illallah. Maka mestinya mengucapkan kalimat ini sepenuh hati, bukan berhenti di bibir saja. Apalagi sambil mestinya harus sepenuh hati, sepenuh kesadaran, sehingga melahirkan energi spiritual yang bisa menghalau segala kemusyrikan, mistik, khurafat, tahayul, sinkritisme, dan isme-isme yang lain. Nah Bapak Ibu, ini kalimatun sawa. Sumuliyatul usul itu penjelasannya sebanyak ini Bapak Ibu. Ini kalau diterangkan semua sampai jam 12 siang nanti. Enggak, saya singkat aja. Bapak Ibu, sumulia itu sempurna, al-usul itu dasar, atau sempurnanya pondasi hidup itu la ilaha illallah. Mengapa? Karena tertanam sejak di rahim ibu, sesuai dengan fitrah manusia, dibawa oleh seluruh rasul, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan tidak mentolerir segala bentuk kemusyrikan. Ini sumuliyatul usul. Sedalam ini la ilaha illallah itu. Inilah santemnya la ilaha illallah. Nah, tertanam sejak di rahim ibu. Ini kontrak monoteisme namanya, perjanjian ketuhanan. Al-A'raf 172. Begitu Allah meniupkan roh ke dalam janin, Allah bertanya kan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Kami menjadi saksi. Syahidna itu kami bersahadat. Jadi semua bayi di rahim ibu itu sudah bersahadat yang pertama ketika usia 120 hari itu. Sudah syahadat yang pertama. Qalu bala syahidna. Nah, maka benar kalau Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisani. Ini tertanam sejak di rahim. Tidak peduli apa ibunya itu ateis, ibunya paganis, ibunya animis, dinamisme, animisme, atau ya Yahudi Nasrani. Semua bayi di rahim ibu itu sudah
syahadat yang pertama. Karena itu setiap bayi lahir membawa fitrah bertauhid. Yang merusak fitrah itu kedua orang tuanya dan lingkungan di mana dia dibesarkan. Nah, sesuai dengan fitrah manusia, Ar-Rum 30. Maka ini tadi yang saya sebut kullu mauludin yulatul. Maka kalau sudah begini Allah bertanya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Dan yang menarik, Sumuliyatul Usul ini berdasarkan Ali Imran 84 dibawa oleh seluruh Rasulullah. Yang tadi saya katakan, pandangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, la ilaha illallah itu kalimatul wahdah, kalimat satu yang menjadi misi seragam para nabi dan rasul. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Jadi Bapak Ibu, semua Rasul itu membawa Islam. Ajaran intinya adalah la ilaha illallah. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Jalan siapa? Agama yang benar, agamanya Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur Nabi Muhammad SAW itu keturunan langsung dari Nabi Ismail. Jadi murni ketauhidannya itu. Sedangkan Nabi Ishak itu nurunkan Bani Israel ketemu Nabi Isa alaihissalam kan gitu. Yang kemudian disebut dengan ahlul kitab. Nah, tidak bertentangan dengan akal. Allah memberikan tamsil untuk bisa dicerna dengan akal. Apa itu? Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Kamasalil ankabut tawkhadat baitan. Wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabut laukanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Allah sudah nyindir berkali-kali. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuruh, kumpulkan Tuhan yang kamu sembah itu untuk bikin seekor lalat. Tentu tidak akan bisa, karena Tuhan itu yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Tuhan yang diciptakan manusia bentuknya patung, itu disuruh jangankan bikin seekor lalat, seekor nyamuk aja nggak bisa kan gitu ya. Itu sindiran Allah, ledekan Allah. Kemudian Allah melanjutkan lagi, andai kata sesaji-sesajimu itu dirubung laler, Tuhanmu nggak bisa gosak itu, gorak itu nggak bisa. Dan andai kata sesajimu engkung itu, yang mekungkung itu, dibawa lari kucing, Tuhanmu juga nggak bisa ngejar kan. Tapi kenapa gitu kamu sembah? Oh, luar biasa sindiran Allah. Ya. Nah, di sini menggunakan kata al-ankabut. Tapi di ayat lain Allah nantang itu. Sesembahan ribuan, bukan bahkan jutaan itu disuruh bikin lalat, nggak bisa. Karena itu Allah menggunakan nalar cerdas ya, agar kita ini ya bernalar menggunakan akal dalam memahami ketauhidan itu. Disinilah tasfiyah mulai berjalan. Tidak mentolerir segala bentuk kemusyrikan, karena inna syirka la dzulmun azim.
Nah sekarang Miftahul Jannah berdasarkan hadis riwayat Abu Daud ya, dan disahihkan oleh Nasiruddin Albani dalam Mishkatul Masawih ya. Bapak Ibu begini, kalau memahami kalimat la ilaha illallah dengan 4 makna tadi, pertama kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yang kedua kalimat tauhid, mengesahkan, yang ketiga kalimatun sawa, kesepakatan, yang keempat sumuliyatul usul. Kalau ini sukses, kalimat la ilaha illallah itu menjadi hadiah Miftahul Jannah, kunci pembuka pintu-pintu surga. Hadis sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu jaga, jangan sampai menguap. Sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi syirik, tidak membekas. Sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih melestarikan budaya leluhur, masih melakukan berbagai macam wisata rohani, wisata religi dan sebagainya, menguap. Jadi nanti keluh ketika akhir hayat keluh. Walaupun kalimatnya pendek, la ilaha illallah, tapi keluh. Karena apa? Sudah nggak ada bekas lagi dalam hatinya. Maka Ramadan sebagai tasfiyah, pemurnian, betul-betul efektif. Kalau la ilaha illallah itu dimaknai sebagaimana 5 makna yang saya kemukakan tadi. Sekarang yang kedua, pemurnian ibadah. Ibadah itu murninya kuncinya 2, ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu semata-mata mencari ridhonya Allah. Ittiba ada yang dicontoh, ada perintah, ada juknis. Perintah dari Allah dijelaskan oleh Nabi dalam bentuk petunjuk teknis. Aqimis sholat jelas, tapi masih ijmal kan, global. Maka dirinci dengan hadis, dan Rasul memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana sekalian melihat aku sholat. Dan puasa juga begitu, proses pemurnian berjalan. Dan Bapak Ibu, himmah itu tekad harus dimurnikan ya, sehingga apa? Tekadnya jadi bulat, akhirnya jadi kebulatan tekad. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk bisa mengamalkan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat lahir maupun batin, sehingga dapat menunaikan ibadah puasa dengan baik dan sempurna, dan akhirnya mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tanya jawab monggo, kalau ada yang ditanyakan saya persilakan. Ketika mau melaksanakan itu, melaksanakan perintah, kemudian kadang-kadang juga sering dibarengi dengan melaksanakan yang dilarang. Ini nafsu yang mana Ustaz yang membuat sebagian banyak orang itu terjebak di sini? Ya. Sabun? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berhadapan dengan 2 situasi kayak gitu, kita bertekad untuk mengamalkan keimanan semurni-murninya. Tapi bersamaan dengan itu
ada tarikan atau ajakan ke arah kemungkaran. Maka semangat amar ma'ruf nahi mungkar dalam diri kita itu harus kita hidupkan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya kepada orang lain. Yang prioritas adalah amar ma'ruf nahi mungkar dalam diri kita sendiri. Maka kita sebaiknya selalu memotivasi diri, yaitu himmah tadi, himmah. Jadi himmah itu tekad yang harus dibangun, tumbuhnya dari dalam diri sendiri. 1000 motivator, yang terbaik cuma satu, yaitu diri seseorang sendiri. 999 motivator itu kalau tidak ada kemauan diri, ya 999 itu nggak ada artinya. Karena itu motivator, motivasi, dorongan dari mana-mana itu sebagai pancingan, yang menyulut motivasi diri tumbuh. Karena itu ketika muncul dilema dua pilihan itu, maka kita harus meneguhkan motivasi diri. Dan mengapa yang dikecualikan oleh Allah dalam surat Al-Asr itu, kerugian itu, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu narasinya bukan kebetulan, Pak, tapi oleh Allah sudah disusun sedemikian rupa bahwa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu harus beriringan. Memberi nasihat dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran itu tidak hanya kepada siapapun yang menyimpang dari kebenaran, tidak hanya kepada siapapun yang sedang menghadapi musibah, tapi terutama kepada diri kita sendiri. Dan itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Karena mengapa? Manusia itu punya blind spot. Manusia itu punya titik buta, titik lemah, yang kadang tidak menyadari kalau dirinya lemah. Lek diingat no mencicil, mencicil. Jadi salah ning ra rumangsa, salah. Deling no malah mencicil. Karena itu kita mesti sadar, kita memiliki blind spot, titik buta, titik lemah yang kita nggak sadar. Ambil contoh, Muhammad Ali itu mantu-mantu kalau dinasihati pelatihnya, dinasihati manajernya. Karena apa? Yang tahu kelemahan Muhammad Ali ketika bertinju adalah manajernya, adalah pelatihnya. Sehingga ketika ronde istirahat itu ya, dinasihati, kamu tadi harusnya begini, nanti jangan diulang lagi ya, mantu-mantu. Sungguh pun kalau Muhammad Ali tinju sama pelatihnya ya, pelatihnya jempalitan gitu. Tapi dia sadar tentang blind spot itu, titik buta, titik kelemahannya sadar, sehingga apa? Mandu-mandu. Akhirnya terus menang. Karena apa? Karena menerima nasihat dari itu, pelatihnya itu. Itulah fungsi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nanti kepanjangan ini nanti. Gitu bahasa. Jadi nggih. Terkait untuk mempertahankan itu agar selalu berada di posisi yang benar, untuk menjaganya. Iya. Itu apa yang harus dilakukan? Iya. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu, satu kata kunci, amantu billah tsumastaqim. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat agar kita ini bisa tegak lurus, ya, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Lah istiqomah itu memang berat, Pak. Yang ringan itu istirahat. Ya, istiqomah itu berat. Jadi Bapak Ibu, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pernah menasihati kita.
kalian jangan sedih kalau hanya berkesempatan sedikit beramal, tapi sedihlah kalau yang sedikit itu tidak bisa ikhlas, tidak bisa istiqomah. Ya. Bagaimana amalnya dikit nggak ikhlas? Amalan banyak nggak ikhlas saja sia-sia, apalagi cuma dikit. Sudah dikit nggak ikhlas, nggak istiqomah lagi. Nah, maka buyar semua. Maka walaupun sedikit, yang penting ikhlas. Ikhlas itu ruhul amal, ruhul ibadah. Ikhlas itu ruhnya ibadah. Yang bisa menghidupkan ibadah di sisi Allah adalah ikhlas. Dan walaupun sedikit, pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, kan begitu. Uang triliunan itu asalnya dari rupiah loh Pak. Di bawahnya rupiah ada sen kan ini ya. Dulu yang belum sepuh sen masih, pirang sen. Itu kan, itu nominal terkecilnya itu. Jadi untuk kemudian dihimpun menjadi banyak. Karena itu istiqomah itu ya harus mendampingi ikhlas. Sehingga gabungan ikhlas dan istiqomah itu menjadi sikap komitmen. Walaupun kanan kiri bentur segala macam, kami tetap komitmen. Contohnya Yasir dan Sumayyah itu ketika masuk Islam terus diketahui oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Kecuali Abu Janda belum ada waktu itu. Ya. Nah, itu kemudian diadili. Jadi Yasir dibantai, dicambuk, disirami kotoran unta, diseret di pasir yang panas, disuruh murtad. Cuman komitmen Yasir hanya satu, Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad, sampai meninggal. Para sahabat, ada sahabat yang melihat melintas, loh kok Yasir sudah meninggal, sekarang giliran Sumayyah. Sumayyah juga dibantai, sama, hanya disuruh murtad. Sahabat yang tahu ini lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, Yasir sudah meninggal. Sekarang giliran Sumayyah sedang dibantai oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Rasul iba, beliau mengirimkan salam, sampaikan salamku kepada Sumayyah. Sesungguhnya Rasul Allah mengizinkan Sumayyah untuk mengatakan kalimat apa saja yang diinginkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, asal hati Sumayyah tetap beriman kepada Allah. Begitu pesan ini disampaikan, Sumayyah dalam keadaan lunglai itu bisa berdiri tegak dan berteriak. Sumayyah, ada titipan salam dari Rasulullah. Kamu diizinkan untuk mengatakan apa saja kalimat yang diinginkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, asal hatimu tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Sumayyah berteriak, ablighu anni assalamu ila Rasulillah. Inna Sumayyah allati taharallahu qulubu bil iman lan tastati an talusa lisana bi kalimatil kufri. Sampaikan kembali salamku kepada Rasulullah. Sesungguhnya hati Sumayyah yang sudah disucikan oleh Allah dengan iman tidak akan sampai hati mengotori lisannya dengan kata-kata kufur. Coba. Sesungguhnya hati Sumayyah yang sudah disucikan oleh Allah dengan iman tidak akan sampai hati mengotori lisannya dengan kata-kata kufur. Itu komitmen, buah dari keikhlasan dan istiqomah menjadi komitmen. Apapun tantangannya, demi komitmen terhadap la ilaha illallah dihadapi. Ya, dihadapi. Akhirnya apa? Abu Jahal dan Abu Lahab marah, ngambil tumbak, ditusukkan ke ulu hati Sumayyah. Matat alal fauri wa kanat awwalu syahidati fil Islam. Sumayyah mati karena kehabisan darah, dan dialah wanita pertama yang syahid mempertahankan iman. Itu Pak Sas, mudah-mudahan kita semuanya bisa komitmen hasil ikhlas dan istiqomah. Amin. Matur suwun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa nas'aluka syukra nikmatika wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka qalban salima wa nas'aluka lisanan shadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Rabbana taqabbal minna siyamana salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sayru amalina ila yaumil qiyamah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqo wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.